Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Berjumpa lagi bersama saya Siti Munawwarah SPDI, guru SD 1 Kaliyosa Undaan Kabupaten Kudus. Saya calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Kudus. Di sini saya akan memaparkan tugas 1, 2, A3 mulai dari diri modul 1.2. Di layar ada diagram trapesium usia. Garis yang mengarah ke kanan ke atas itu merupakan batas usia sekolah. Saya menyelesaikan studi akhir yaitu S1 pada usia 23 tahun. Kemudian garis yang lurus ke kanan itu menunjukkan usia aktif kerja saya yaitu pada usia 37 tahun, dan di ujung saya tuliskan 60 itu merupakan batas usia pensiun saya. Dari diagram tersebut bisa dilihat ada selisih usia yang saat ini yaitu antara peristiwa positif dan peristiwa negatif. Jika peristiwa yang bernuansa positif itu terjadi pada usia 12 tahun, sedangkan usia aktif kerja saya adalah 37 tahun, berarti jaraknya ada 25 tahun. Sedangkan untuk yang peristiwa negatif, yaitu terjadi pada usia 14 tahun, sedangkan usia saya sekarang adalah 37 tahun, jadi selisihnya ada 23 tahun. Kemudian peristiwa positif dan negatif apa yang saya tuliskan di diagram? Untuk peristiwa positif yaitu saat saya kelas 6 MI, saya mendapatkan nilai bagus dalam mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam, yaitu khususnya dalam membuat resum. Kalau tidak salah dulu nilainya A+. Nilai tertinggi yang diberikan Bu Siti Khotimah, guru SKI saya saat itu. Beliau memuji saya dan memberikan reward berupa pensil dan menghapus. Tentunya hal ini membuat saya sangat bahagia sekali. Kemudian untuk peristiwa negatif itu terjadi ketika saya kelas 2 MTS. Di sana saya memakai kaos olahraga yang di dalamnya masih berseragam OSIS. Jadi saya memakai pakaian double, tapi saat itu ketahuan sama guru PJOK saya dan saya ditegur. Dan untuk pengganti kesalahan saya diminta untuk push up sebanyak 15 kali. Selain saya, siapa lagi yang terlibat di dalam masing-masing peristiwa tersebut? Untuk peristiwa positif, tentu saja yang terlibat adalah guru yang membimbing dan orang tua, dan untuk peristiwa negatif, di sini yang terlibat adalah guru dan juga teman-teman. Kemudian dampak emosi apa yang saya rasakan hingga sekarang? Di sini saya menggunakan roda emosi praktik untuk mengidentifikasi perasaan saya di masa itu. Untuk peristiwa positif tentunya saya merasa bahagia, gembira, nikmat, dan percaya diri dan juga optimis. Kemudian untuk peristiwa yang negatif saya merasa sedih, malu karena ketahuan tidak mematuhi tata tertib sekolah. Selanjutnya, mengapa momen tersebut pada masa sekolah masih dapat saya rasakan dan masih dapat mempengaruhi diri saya di masa sekarang? Menurut saya karena hal tersebut itu sangat membekas sekali dan memberikan kesan yang sangat mendalam, dan hal itu menjadi sesuatu hal yang dalam ingatan itu tidak bisa dilupakan dalam memori saya, karena sedikit banyak hal tersebut mempengaruhi pembentukan karakter saya.
Selanjutnya, pelajaran hidup apa yang saya peroleh dari kegiatan trapesium usia dan roda emosi terkait peran saya sebagai guru terhadap peserta didik saya. Di sini saya mempelajari bahwa suatu emosi yang positif maupun negatif dapat bertahan lama dalam memori jangka panjang serta dapat mempengaruhi perkembangan karakter kita. Sehingga saya sebagai pendidik harus selalu berusaha memberikan pengalaman-pengalaman ke peserta didik yang menimbulkan emosi positif agar karakter peserta didik saya dapat berkembang semakin baik. Sedangkan dari roda emosi praktik, saya lebih bisa mengenali tentang emosi dan membedakannya, serta lebih paham tentang emosi dasar manusia, dan gabungan emosi tersebut akan menimbulkan suatu emosi yang baru. Hal ini sangat penting bagi pendidik karena dengan mengetahui keadaan emosi peserta didik, kita bisa memberikan tindakan yang tepat dalam menyelesaikan masalah peserta didik. Selanjutnya, bagaimana saya menuliskan nilai-nilai yang saya yakini sebagai seorang guru dalam satu atau dua kalimat yang menggunakan kata-kata guru, murid, belajar, dan makna. Menurut saya, guru adalah profesi yang mulia, pewaris para nabi. Dengan demikian, ia harus mewariskan hal-hal positif bagi para murid dalam belajar agar pembelajaran yang mereka peroleh benar-benar bermakna sepanjang hayat. Kemudian, nilai dan peran guru penggerak menurut saya. Apa nilai-nilai dalam diri saya yang membantu saya menggerakkan murid, rekan guru, dan komunitas di sekolah saya? Nilai yang ada pada diri saya adalah suka belajar hal yang baru, menantang diri sendiri, dan sesuatu hal yang terkadang di luar kemampuan saya, karena saya yakin tidak ada yang tidak mungkin kalau kita mau berdoa dan berusaha. Yang kedua, komunikatif dan perhatian kepada murid, sehingga mereka terbuka dengan permasalahan mereka. Dan yang terakhir, menghargai apapun pendapat orang lain, belajarlah lapang dada dengan semua hal. Yang kedua, apa peran yang selama ini saya mainkan dalam menggerakkan murid, rekan guru, rekan kerja, dan komunitas sekolah saya? Sebagai guru, saya berperan menuntut murid memahami makna kita sebagai manusia yang sebenarnya dan juga menjadi teman bagi mereka agar tercipta keakraban dan menciptakan suasana yang menyenangkan. Sehingga murid itu akan lebih berani dan juga percaya diri dalam menunjukkan kemampuannya. Dengan rekan guru, saya menjadi teman sejawat yang berbagi ilmu dan informasi dan juga diskusi tentang segala hal yang berhubungan dengan pembelajaran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.